Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, eh, kenalin nama aku Mubarak Kusni Farhan. Aku merupakan mahasiswa aktif semester 4, jurusan Sistem Informasi kelas 4B, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Yang Berbangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai web yang kami bangun dari kelompok 2 untuk proyek UAS semester 4 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan ini kurang lebih tampilan dari website yang kami bangun yang bernama GoOn. Nah, di sini aku ingin menjelaskan beberapa hal mengenai website ini ya teman-teman. Jadi apa sih website GoOn ini gitu? Nah, GoOn ini adalah platform manajemen event kampus yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran, pengelolaan, dan interaksi antara panitia penyelenggara event dengan peserta di lingkungan kampus. Sistem ini memungkinkan panitia untuk membuat dan mengelola event, serta peserta untuk mencari dan mendaftar event yang tersedia. Jadi, ini bisa mempermudah baik dari panitia maupun peserta nih teman-teman buat apa ya, misalkan ada event-event yang ingin diajukan dan agar lebih mudah gitu pendaftarannya dan juga partisipannya ingin mencakupnya lebih luas atau pengen spesifikasinya khusus dan segala macam itu bisa diedit juga di sini, bisa diperjelas juga di website ini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih ya website ini tentang penyelenggaraan event di lingkungan kampus begitu teman-teman. Nah, terus ada apa aja sih fitur-fiturnya nih? Sebelum aku sedikit mendemokan, mungkin aku mau jelasin dulu beberapa fitur yang ada di website ini. Yang pertama ya jelas ya ada manajemen akun pengguna teman-teman, di mana sistem ini mendukung dua jenis peran pengguna utama, yaitu ada peserta dan juga panitia. Nah, masing-masing memiliki dashboard dan akses fitur yang berbeda nantinya sesuai dengan perannya, di mana panitia bisa memberikan eventnya, lalu peserta juga bisa mendaftar event dari panitia dengan hak aksesnya masing-masing. Lalu ada pencarian dan pendaftaran event, di mana peserta dapat dengan mudah mencari event yang tersedia dan mendaftar. Ada proses konfirmasi pendaftaran oleh panitia untuk validasi. Lalu ada pengelolaan event oleh panitia, seperti yang disebutkan sebelumnya, di mana panitia memiliki kontrol penuh untuk membuat event baru, mengelola detail event yang sudah ada, dan memantau pendaftaran. Lalu di sini kita juga menyediakan manajemen sertifikat digital nih teman-teman, di mana fitur ini memungkinkan panitia untuk mengunggah dan mengolah sertifikat digital untuk peserta dan peserta dapat mengunduh sertifikat mereka setelah event selesai. Lalu ada beberapa fitur lainnya, misalkan fitur profil pengguna dari Wayat Event hingga fitur ekspor data peserta gitu ke menjadi Excel. Oke, mungkin di sini juga sebelum masuk ke pendemoannya, aku sedikit ingin menjelaskan kontribusi aku dalam eh, membangun website Goon ini. Jadi kontribusi aku adalah yang pertama discuss bareng teman-teman. Aku juga ngebuat use case dari website Goon ini, terus activity juga, activity diagram kayak bagaimana sih aksesnya, terus usernya siapa aja, terus alurnya itu seperti apa, lalu kita discuss lagi, habis itu ke pengembangan webnya, di mana kita discuss bareng apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat, lalu aku lebih ke ada beberapa yang aku bangun gitu, udah dibagi-bagi gitu sama teman-teman yang lain, di mana aku juga kemarin mencoba ngerevisi beberapa hal juga ibaratnya yang perlu direvisi karena mungkin masih ada yang kurang. Jadi ada manajemen profil panitia termasuk tampilan dan proses pembaruan data profil. Lalu ada manajemen sertifikat event di mana memungkinkan panitia mengunggah, melihat status dan menghapus sertifikat. Lalu fitur lihat peserta event di mana panitia dapat melihat daftar peserta yang terdaftar pada event mereka. Lalu implementasi
implementasi proses back-end di mana terutama pada proses update status dan penghapusan sertifikat serta konfirmasi pendaftaran peserta. Nah, mungkin aku sedikit mendemokan dulu ya teman-teman buat si website Go On ini gitu. Ini aku login sebagai peserta. Mungkin kita logout dulu ya teman-teman di sini. Dan ini tampilan login dari website Go On, di mana di sini aku udah daftarin juga beberapa emailnya, jadi kita tidak perlu register. Di sini Mubarok untuk sebagai peserta, lalu Aziz di sini sebagai panitia, lalu Hima di sini sebagai admin. Tapi dashboard panitia dan admin itu kurang lebih sama. Nah, kita mungkin bisa masuk ke panitia dulu, di mana panitia ini ada beberapa fitur utamanya, di mana bisa membuat event baru, kita bisa masukkan nama eventnya seperti apa, pilih kategori eventnya, misalkan seminar kah, workshop kah, atau yang lainnya. Kita bisa upload gambar bannernya juga, upload eh gambar dari eventnya gitu. Terus kita bisa set tanggal mulainya kapan, selesainya kapan, lokasi eventnya di mana, deskripsi, target audiens, pembicara, agendanya seperti apa, harga tiketnya berapa, kuota pesertanya berapa, batas akhir pendaftarannya buat daftar eventnya kapan, terus informasi kontak panitianya apa. Ini juga bisa disimpan sebagai draft dulu gitu kalau misalkan masih belum mau dipublikasikan. Tapi kalau misalkan emang udah langsung dipublikasikan juga bisa seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa mengelola event yang udah kita upload nih teman-teman. Di sini ada beberapa, ada di question fair, ada study tour, ada bla bla bla, ada SCT. Di sini juga kita bisa ngedit event yang udah kita publikasikan, misalkan ada tambahan informasi kah, atau misalkan ada revisi kah, di sini juga bisa diedit. Ya kita bisa melihat juga pesertanya siapa aja nih yang udah mendaftar. Lalu kita juga bisa mengupload sertifikat di sini. Lalu kalau misalkan emang eventnya sudah selesai, kita bisa hapus juga nih dari berandanya. Nah, ini bagian dari dashboardnya juga. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti juga bagi pendaftar juga nanti akan muncul konfirmasi pendaftaran di sebelah sini ya teman-teman. Mungkin aku sedikit mendemokan bagi yang ingin mendaftar event, di mana aku sebagai peserta. Nah, di sini kalau aku sebagai peserta, dashboardnya seperti ini teman, kayak event terdaftarnya tuh apa sekarang, terus riwayat event berarti event yang udah diikuti apa aja, terus sertifikatnya apa aja gitu. Kita juga bisa lihat di sini sertifikatnya kita bisa unduh, lalu riwayat event yang udah kita ikuti apa aja, terus nah event yang lagi diikuti lagi kosong nih, coba kita cari nih eventnya ada apa aja sih sekarang gitu. Oh, ada study tour nih. Kita bisa lihat detailnya dulu nih sebelum daftar. Kayak ini tuh eventnya seperti apa sih. Kalau misalkan emang tertarik, kita bisa klik daftar sekarang. Terus kita bisa konfirmasi juga. Terus kita di sini statusnya menunggu konfirmasi. Berarti nanti dikonfirmasi dulu oleh adminnya. Seperti apa, seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul notifikasi konfirmasi nih. Apakah ini bisa dikonfirmasi kepesertaannya atau kita tolak. Di sini kita konfirmasi. Daftaran berhasil dikonfirmasi. Habis itu kita cek lagi ke akun pesertanya. Nah, kita bisa lihat di sini dan sudah terkonfirmasi seperti itu. Nanti juga kita bisa download sertifikat yang udah diupload sama panitia nanti. Mungkin kurang lebih seperti itu buat penjelasan dari website Go-nya. Dan sekarang aku masuk ke penugasan juga nih teman, di mana aku mungkin akan sedikit menjelaskan dari codingannya sedikit sih. Jadi karena kita tim,
kita dibagi-bagi gitu buat menjelaskannya. Dan kebetulan eh aku di sini akan menjelaskan beberapa codingan gitu karena udah dibagi-bagi juga. Yang pertama nanti ke profil panitia.oh ya. Sebelumnya izin menginformasikan juga aku di sini kita menggunakan PHP gitu buat codingannya berbasis PHP dan menggunakan toolsnya Visual Studio Code. Dan mungkin di sini aku izin share screen buat Visual Studio Code-nya. Nah, aku izin share screen ya teman-teman buat tapi ya aku izin share screen buat Visual Studio Code-nya. Jadi sebentar. Aku itu ke bagian di profil panitia. Bentar. Nah, nah ini tuh halaman yang dapat diakses oleh panitia setiap panitia setelah login itu. Halaman ini menampilkan informasi dasar panitia atau organisasi seperti nama, email, nomor telepon, dan foto profil. Panitia juga dapat memperbarui informasi termasuk mengubah password. Nah, pada bagian ini tuh bertanggung jawab untuk verifikasi sesi dan otorisasi di mana kami memastikan pengguna sudah login dan memiliki peran sebagai panitia untuk mengakses halaman ini. Jika tidak, akan diarahkan kembali ke halaman login. Seperti di sini, sebentar. Nah, ini buat codingannya di mana kita bermaksud untuk memastikan pengguna sudah login dan memiliki peran sebagai panitia untuk mengakses halaman. Jika tidak, akan diarahkan kembali ke halaman login. Buat codingan if reset session login. Lalu di sini kita juga sebentar kita search dulu. Nah, lalu di bagian ini yaitu pengambilan data profil di mana data profil panitia diambil dari database menggunakan panitia ID dari sesi. Query menggunakan prepare statement untuk keamanan. Jadi bagian itu pengambilan dari database ya teman-teman dan query-nya juga untuk aduh pencet keamanan. Lalu
Search lagi. Benar. Nah, di bagian ini hmm, bagian session profile form input ini untuk repopulasi form di mana jika ada kesalahan saat memperbarui profil, data input sebelumnya dan pesan kesalahan akan diambil dari sesi tersebut untuk mengisi kembali form, meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu kita juga ada tampilan buat foto profilnya. Kita menggunakan foto profil pet. Ini tuh logika di sini memeriksa apakah ada dan file versi gambar juga ada di server gitu. Jika tidak akan menampilkan icon placeholder. Nah, ketika panitia menyimpan perubahan, data akan dikirim ke PHP proses update profil panitia. Nah, kita akan lanjut teman-teman. Di mana file ini merupakan backend yang memproses pembaruan profil. Ini menangani validasi input, proses unggah foto profil baru, dan pembaruan data ke database. Ada validasi input, di mana setiap input validasi seperti nama tidak boleh kosong, dan format nomor telepon. Jika ada password baru, validasi kecocokan password lama dan baru juga dilakukan. Ada proses upload foto profil, jika ada foto profil baru diunggah, itu akan membuat direktori upload profil pictures. Nah, jika belum ada, lalu menyimpan file dengan nama unik. File ke file ini akan disimpan di database jika ada foto lama akan dihapus untuk menghemat ruang. Dan sedikit menjelaskan, dan ini tuh untuk direktori ya, direktori dari penguploadannya, penguploadan gambarnya, penguploadan profilnya. Lalu di sini juga ada update database ya teman-teman, di mana nama perubahan data termasuk password yang di hash dan pet foto profil diperbarui di tabel panitia. Kami menggunakan prepare statement untuk operasi ini. Di sini juga ada feedback dan redirect, di mana setelah proses selesai, berhasil atau gagal, pesan feedback akan disimpan ke sesi dan pengguna akan diarahkan kembali ke profil panitia. Lalu di sini juga aku kebagian untuk menjelaskan mengenai sertifikat di teman-teman. Nah, di mana fitur kelola sertifikat ini, file kelola sertifikat ini dapat diakses oleh panitia untuk setiap event yang mereka selenggarakan gitu. Nah, halaman kelola sertifikat PHP ini tuh menampilkan daftar peserta yang terkonfirmasi atau hadir gitu beserta status sertifikat mereka. Lalu di sini juga ada bagian-bagiannya di mana ada pengambilan data, data peserta dan status sertifikat diambil dari tabel pendaftaran event, peserta dan juga sertifikat digital menggunakan join. Ini memastikan hanya peserta yang relevan dan memiliki status pendaftaran sesuai yang ditampilkan.
Bentar. Enggak ada ya. Jadi ini tuh, nah yang ambil dari data di mana, nah tadi udah disebutkan gitu. Pengambilan data dari database menggunakan select. Lalu ada aksi juga untuk setiap peserta di mana untuk setiap peserta ada opsi untuk mengunggah sertifikat, melihat sertifikat yang sudah ada, mengubah status menjadi siap diunduh atau menghapus sertifikat. Nah, terus ada proses backend-nya juga nih di balik tombol-tombol tersebut. Di mana di sini juga ada proses upload sertifikat individu, di mana ini adalah script yang memproses unggahan file sertifikat PDF atau gambar untuk peserta individu. Ada verifikasi otorisasi dan data, memastikan panitia memiliki hak untuk mengelola event dan peserta valid. Lalu ada manajemen directory, otomatis membuat folder unik untuk setiap event. Ada folder uploads, certificates, lalu ada event ID-nya juga. Jadi uploads, garis miring certificates, garis miring event ID nanti akan tersimpan di sana. Lalu ada validasi file, mengecek ukuran file maksimal 5 MB dan tipe file, PDF, JPG, dan PNG. Lalu menyimpan file menggunakan move upload file. Di sini kita bisa search. Nah, ini dia. Untuk move upload file. Dengan di sini juga bisa kita targetkan di directory. Eh, lalu di sini juga ada upsert data, mana sistem memeriksa apakah sertifikat atau peserta tersebut di event ini sudah ada. Jika ada, data sertifikat akan diupdate. Jika belum, data baru akan diinsert. Ini menghindari duplikasi entry. Lalu ada penghapusan file lama. Saat update, jika sertifikat diupdate dengan file baru, file lama yang ada di server akan dihapus untuk menjaga kebersihan storage. Jadi, nah ini dia. Replace. Oke. Lalu lanjut ke proses update status sertifikat, di mana ini dan bertanggung jawab untuk mengubah status undahan sertifikat. Ada verifikasi otorisasi, memastikan panitia yang mengakses adalah pemilik event. Ada update database, mengupdate kolom status unduh di tabel sertifikat digital. Ini diimplementasikan dengan prepare statement untuk keamanan. Ada feedback di mana memberikan pesan sukses atau gagal kembali ke halaman di kelola sertifikat.php. Lalu ada proses hapus sertifikat, di mana di sini itu ada verifikasi otorisasi sama seperti update status, memastikan panitia berhak menghapus.
Penghapusan file fisik. Sebelum menghapus dari database, sistem akan mencoba menghapus file sertifikat dari folder uploads garis miring certificates di server. Ini krusial untuk menjaga kebersihan storage, di mana eh, kita menggunakan file path on server, root path. Lalu penghapusan record database setelah file basic dihapus, atau jika tidak ditemukan, record sertifikat akan dihapus dari tabel sertifikat digital. Lalu ada feedback juga, memberikan feedback status ke kelola sertifikat.php. Lalu pada tampilan kelas sertifikat.php itu sendiri, kami memastikan tampilan link lihat sertifikat tombol ini akan aktif jika ada file path di database dan file fisik ditemukan di server. Herb-nya langsung menggunakan file path dari database yang relatif terhadap web root sehingga browser bisa mengaksesnya. Nah, tombol file hilang ini hanya indikator visual yang muncul jika file exist mengembalikan false, menunjukkan ada masalah dengan file fisik. Tombol siap unduh aktif jika sertifikat sudah diunggah, tetapi statusnya belum siap diunduh ketika diklik akan memanggil proses update sertifikat.php. Lalu tombol notifikasi peserta, sesuai permintaan fitur ini dihilangkan. Tadinya tuh kita ada notifikasi peserta, cuma setelah discuss bareng teman-teman yang lain, uh, notifikasi ini langsung muncul gitu di pesertanya, bukan yang kita kirim gitu. Jadi setelah mengirim sertifikat itu langsung otomatis muncul di pesertanya. Lalu yang terakhir ada lihat peserta. Di sini kita bisa masuk lihat peserta.php. Hmm. Jadi halaman ini memberikan panitia kemampuan untuk melihat daftar lengkap peserta yang telah terkonfirmasi untuk event mereka gitu. Ini penting untuk panitia dalam memantau pendaftar. Jadi ada verifikasi event dan panitia. Sistem memverifikasi bahwa panitia yang login adalah pemilik event yang sedang dilihat untuk alasan keamanan dan otorisasi. Lalu pengambilan data peserta, jadi query SQL mengambil nama lengkap, email, nomor telepon, dan tanggal pendaftaran dari tabel peserta dan pendaftaran event untuk semua peserta dengan status terkonfirmasi pada event yang dipilih, seperti yang sudah didemokan sebelumnya. Lalu fungsionalitas ekspor ke Excel, jadi tombol ekspor ke Excel di sini memungkinkan panitia untuk mengunduh data peserta terkonfirmasi dalam format CSV yang kompatibel dengan Excel. Lalu kita juga di sini bisa melihat ke proses ekspor sertifikat. Nah, ini untuk pengeksportan ke Excel-nya. Akan mengambil data peserta yang relevan nih, lalu membuat header HTTP yang akan memaksa browser untuk mengunduh file CSV. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini untuk codingannya. Oh, lalu ada terakhir lagi nih, bener yang terakhir. Di dashboard panitia. Jadi nanti ada tampilan menunggu konfirmasi ya di dashboard panitia yang tadi udah dijelaskan, udah didemokan juga sebelumnya. Yang menampilkan daftar peserta yang status pendaftarannya masih menunggu konfirmasi. Untuk setiap pendaftar ada tombol konfirmasi dan tolak seperti tadi ya teman-teman. Nah, aksi konfirmasi atau tolak via AJAX
ketika panitia mengklik tombol konfirmasi atau tolak, sebuah modal konfirmasi akan muncul. Setelah dikonfirmasi, permintaan Ajax akan dikirim ke proses konfirmasi pendaftaran.php. Jadi di sini ada juga aksi konfirmasi atau tolak via Ajax gitu. Lalu kita ke proses konfirmasi pendaftaran. Jadi ini bagian dari back-end yang bertanggung jawab untuk memproses aksi konfirmasi atau penolakan pendaftaran. Ada verifikasi otorisasi, memastikan pengguna adalah panitia dan memiliki hak akses event tersebut. Ada validasi input, mengecek pendaftaran ID dan action, konfirmasi atau tolak yang diterima. Ada update status pendaftaran, dan mengupdate kolom status pendaftaran di tabel pendaftaran event menjadi terkonfirmasi atau ditolak. Ini menggunakan prepare statement. Lalu ada feedback dan pembaruan UI. Setelah berhasil, pesan sukses atau gagal akan dikirimkan kembali ke front end melalui JSON dan JavaScript akan secara dinamis menghapus baris pendaftaran tersebut dari tabel pendaftaran menunggu konfirmasi tanpa perlu merefresh halaman. Jadi kurang lebih seperti itu buat penjelasan website Go On dan bagian aku sebagai salah satu anggota kelompok 2 dari salah satu anggota juga yang membangun website Go On ini yang memiliki beberapa tugas tadi yang sudah dijelaskan. Dan mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.